Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, kita ketahui sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 melanda dunia. Pandemi ini telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan di dunia. Di Indonesia sendiri telah memberikan dampak signifikan dari semua sektor kehidupan. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, agama, serta banyak sektor lainnya yang berdampak. Virus corona sangat merisaukan warga Indonesia, bahkan dunia. Banyak orang menjadi paranoid akibat penyebaran besar-besaran virus ini, yang diikuti dengan berita sejumlah kematian bagi penderitanya. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menularkan dari manusia ke manusia. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui cara yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat seorang penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menularkan melalui benda-benda yang sering kita sentuh seperti uang, gagang pintu, permukaan meja, dan lain sebagainya. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Gejala awal infeksi virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, hilang kemampuan mengecap rasa, dan hilangnya kemampuan untuk mencium. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap hingga 4 November 2021. Sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Untuk itu, kita himbau kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Vaksin COVID-19 ini sendiri bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksin juga bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak mengalami vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan kepada usia anak 6-18 tahun, ibu hamil, ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau penderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tapi harus ada izin dokter. Vaksin merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, ada juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona. Di antaranya, terapkan physical distancing, menjaga jarak, gunakan masker saat beraktivitas, rutin mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan, tingkatkan daya tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, ataupun pilek. Tutup mulut dan hidung
dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 yang sebelumnya disebut sebagai ODP ataupun PDP, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berada dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali mendapat pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala Anda makin berat. Larang orang lain untuk menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan lakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu atau penutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Perlu kita ketahui, kondisi-kondisi yang perlu ditangani langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, akan dilakukan dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar Anda tidak tertular virus corona selama di rumah sakit. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, mahasiswa, rekan sekalian, saya sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.